Nggak harus secantik Bernadia ya. Tapi kalau dapat Bernadia ya. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan pergumulan-pergumulan. Nah, ini pergumulan. Tadi kan sudah disinggung sama Mas Theo, sama Mas Meka, Mas Yosua juga, dan juga yang sudah merasakan bagaimana kehidupan berumah tangga begitu. Ini kan pergumulan-pergumulan yang sekilas panjenengan amati. Pernah nggak sih ada yang kemudian berkonsultasi terkait dengan pergumulan-pergumulan mereka? Apakah saya melanjutkan atau tidak ya, Pak? Nah, rata-rata pergumulannya itu tentang apa? Iya, jadi kalau dari remaja khususnya, saya berapa kali itu ya, 2 atau 3 kali. Mas, ya karena mungkin mereka menganggap kerabat gitu ya. Kerabat. Mas, Mas Tri, aku punya cowok nih, tapi beda agama, nggak seagama dengan aku. Kira-kira kalau menurut Mas Tri bagaimana? Wah, ini karena saya fanatik ya. Saya menjelaskan jamblang sakit hati. Oh, sakit hati gitu ya. Nah, akhirnya saya menanyakan, lah kalau dari orang tuamu bagaimana? Bapak Ibu setuju-setuju aja karena, nah tadi Pak Agus sudah menyebutkan soalnya dulu ayah sama mamaku kayak gitu juga. Oh. Jadi anak-anak itu memahami bahwa nek pacaran beda agama ya hal yang netral dilumrahkan. Biasa. Nggak dilumrahkan gitu ya. Tapi Kan. menurut sudut Mas Tri bagaimana? Ya itu tadi. Yo kalau di Alkitab ya sebenarnya yo sebaiknya yo jangan. Ya. Dan yang membuat saya susah adalah, nah tapi itu Mas Tri, bapak sama ibu juga mendukung. Lah terus kowe gunane konsul ki ngopo? Kowe jangan ya. Boleh dukungan. Aku mencari dukungan aku, Mas. Untuk ngesahke bahwa keputusanku bener ngono ya misalnya. Itu bukan hanya pergumulan bagi yang merasakan, sing dicurhati ya melu bingung. Kene larang wong tuane mendukung. Nah, tapi mungkin nanti teman-teman bisa menjawab hal itu ya. Itu yang iya, berarti pergumulannya orang tua gitu tadi ya. Karena orang tuaku juga mendukung. Tapi juga jenengan tanya enggak lah, menurutmu terus piye? Enggak ada keputusan ya? Kalau dia saya tulis bisa apa sih nyambung? Jangan. Saya udah tahu ya. Iya. Oke, itu terkait dengan pergumulan-pergumulan yang menghampiri Mas Yosua sebagai pendeta di GKJ Immanuel Karenanya. Kalau dari yang lain mungkin ada yang pernah bercurhat begitu, mulai curhat tentang pergumulan-pergumulannya menjalani pacaran beda agama ini. Oh iya. Dan mereka dari 2 orang ini yang saya ingat itu tadi merasa kalau dengan orang yang berbeda dia lebih mendapatkan dukungan dalam hal keimanan itu sendiri loh. Maksudnya deh dukungan keimanan nih. Misalnya si A ini lagi malas ke gereja nih, tapi malah yang beda ini malah dukung. Ayo ke gereja. Apa mungkin butuh tak anterki, tapi nanti aku nggak masuk lah. Oh ya, jangan-jangan mereka yang tipe yang terbuka tadi kan. Oh iya, dua-duanya ya. Artinya pacaran beda agama itu bagi yang tertutup itu susah, tapi bagi yang terbuka itu masuk akal itu. Makanya dosanya saya setuju tergantung, tidak bisa ditamputi lah. Iya, tidak bisa ditamputi. Nah, tapi sebenarnya menurut jenengan begitu, titik mana sih yang sebenarnya paling berat terkait dengan pacaran beda agama ini? Titik pergumulan yang paling berat itu sebenarnya berada di mana? Ataukah berada pada hasilnya nanti ketika sudah menikah, atau dalam prosesnya ketika harus harus menyatukan atau menggalang dukungan seperti yang didengarkan tadi. Sebenarnya titik mana yang paling berat? Diri sendiri, orang tua, atau justru dari gereja gitu. Kadang kan ya kita tidak bisa memungkiri bahwa dari gereja nanti juga ada pertentangan begitu. Bagaimana jemaat nanti kalau tahu ada pacaran yang beda agama gitu misalnya. Toh itu kan sudah menjadi stigma di masyarakat bahwa kalau pacaran beda agama ki wis elek pertama, kedua. Lalu kemudian yang kedua ini terkait dengan kalau wis nikah gitu. Nikah lu cek itu kayak kudune kena perdi ya, misalnya kan begitu. Nah, menurut para narasumber, ini titik terberatnya sebenarnya ada di mana pergumulan-pergumulan tentang hubungan beda agama ini? Lagi semakin panas ya. Ya, semakin akhirnya panas. Aku juga curhat nih. Akhirnya kepancing. Nah, karena tapi rada seret sithik kan apa ya. Jadi begini. Baru
sudah 4 bulan yang lalu. Iya. Itu saya mengajar katekisasi yang cewek ini Katekisasi pranikah atau Pranikah. Pranikah, Oh, iya, pranikah. katekisasi pranikah. Nah, si cewek ini memang dari luar kepercayaan Kristen gitu ya. Tapi yang cowok ini Kristen. Dia bertanya dengan saya, Pak Pendeta, orang wong timur ya. Mulanya aku ngomong ya. Beta Sondi. Pendeta saya mau tanya. Ya, jadi ya tak imahira. Iya, iya. Oh ya, gimana kakak? Saya setiap hari berdoa dengan Tuhan. Apakah ini calon saya ini pemberian Tuhan? Kalau memang Tuhan yang memberi, kenapa kok harus yang berbeda agama? Oh iya. Sejak. Yakinnya orang jawab yo. Orang mungkin kan, duh aku urung tekan kono ilih sinawan ra mungkin. Ayo toh. pembimbingan TGT kalau lagi. Apakah Tuhan memberi saya yang kalau memang Tuhan sudah menjawab saya, kok saya diberinya yang tidak satu iman gitu. Wah, aku ya bingung kan. Aduh no. Takkan tapi karena menjaga wibawa ya. Ya masa aduh apa ya arti Mas. Nah, ya aku hanya menjawab ya masalah pemberian ya semua itu memang Tuhan yang sudah mengatur gitu ta. Nah, tetapi masalah beda dan tidak nih ya tergantung kembali lagi ke jenengan. Apakah ini memang merasa dari Tuhan? Apakah jenengan merasa ini pilihan jenengan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan? Karena ada dua sisi, jenengan mengikuti keinginan sendiri atau keinginan anak Mas Mika sekunder, primer, sekunder, tersier. Mewah banget ini. Itu tadi seperti itu. Tapi kalau saya meyakini bahwa ini jawaban dari Tuhan. Nah, iya. Tak kembalikan lagi. Diri sendiri. Jenengan tanya. Terus jenengan bergumul, terus jenengan tahu sendiri jawabannya. Jenengan Sing sudah termasuk yang ketemu ngono ya. Padahal dari bawah loh. Itu kan para pranikah. Berarti sudah mau menikah. Ya sudah mau menikah. Berarti dua-duanya satu agama atau beda agama? Beda. Oh. Nah itu. Iya. Dia ngomong, nah iki apakah ini memang jawaban dari Tuhan? Kalau memang jawaban dari Tuhan, kok beda? Maksudnya tidak seiman. Ini pergumulan gua aku. Pergumulan, oke. Sekalipun aku kali itu menjawabnya kurang mantep ya. Itu terkait dengan pergumulan pribadi dari jemaat yang sudah berdoa sedemikian rupa meminta yang terbaik begitu, lalu kemudian di kayak ini kok dilalasing beda. Terus ketemu jawabannya. Masa saya Gusti Allah karena yang terbaik bagi kita. Iya, belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Masa ngono, Cang? Tapi kan tapi menarik. Ini justru menarik karena kita kemudian terlalu cepat juga menjustifikasi terkait dengan rencana Tuhan begitu. Iya. Karena kalau menurut saya sendiri rencana Tuhan adalah misteri yang harus dijalani begitu. Bukan sebuah hal yang benar-benar gamblang, yo iki rencana Tuhan loh. Jangan-jangan itu kehendakmu pribadi yang kemudian dipaksakan, oh iki pokoknya ono benang merah kalau sing tak dengake kae. Kan bisa saja begitu ya. Iki koyo sing tak dengake. Karena saya pikir rencana Tuhan itu seperti ketika kita berdoa misalnya, lalu kemudian Tuhan itu tidak memberikan langsung nyoh iki kowe njaluk A ya tak kei A. Kadang kita diberikan sebuah pilihan begitu. Kita diberikan sebuah pilihan, kita diajak untuk bergumul dan kemudian memilih mana yang kemudian kita ambil begitu. Nah, bisa jadi itu tadi ada juga kehendak pribadi. Wah, aku iki yo pengen sing iki tak sambung-sambungke karo dongaku sing biyen piye ya. Oh ya iki wis pas banget karo rencanane Gusti gitu. Karena ya itu tadi terkait dengan rencana Tuhan mungkin juga itu menjadi misteri, tapi kita terlalu cepat untuk langsung waduh ya iki gitu. Nah kalau untuk pertama ada gereja yang merestui, ada gereja yang tidak merestui. Kita harus firm bahwa GKJ termasuk gereja yang bisa merestui dan meneguhkan pernikahan beda agama. Itu satu hal. Dokumennya ada tuh di tata gereja dan pedoman ya, itu ada di pedoman, itu ada dibuka ruang untuk itu, dan sudah sangat banyak GKJ yang melayangkan pernikahan beda agama. Itu mungkin ada yang belum tahu kan gitu. Yang kedua, ini saya nggak tahu, sharing aja ya. Saya pernah dicurhati oleh pemuda atau pemudi itu yang mau nikah
tapi beda agama atau yang pacaran beda agama. Saya pernah menyarankan wes pisah wae. Saya pernah menyarankan lanjut wae. Oh, berarti ada dua. Ada dua, karena tidak hitam putih, tidak apa Ya, tadi tidak tidak hitam bisa putih. dikategorikan dengan jelas. Karena pertimbangannya bukan seagama atau beda agama saja gitu ya. Tapi disitulah perannya konseling atau melihat kasus secara etis gitu ya, secara lebih mendalam juga, sehingga keputusannya tidak menurut saya tidak waton boleh nggak boleh, tetapi kenapa boleh kenapa nggak boleh. Di balik itu ada alasannya toh. Nah itu harus bercakap-cakap lebih lanjut, dan setelah bercakap kemudian tiba pada kesimpulan kayaknya nih nggak oke deh, dan seterusnya lah. Ya masalah mereka belum dewasa pikirannya, lalu keluarga dan sebagainya, kesimpulannya begitu. Nah kasus yang kedua, saya tiba pada kesimpulan oh ini pantas dilanjutkan karena dua-duanya oke, dewasa, keluarga tidak masalah dan sebagainya, terus mereka sudah sadar dan sebagainya, lanjut. Bahkan sampai menikah kan gitu ya. Memang untuk kategorisasi pranikah yang beda agama itu lebih banyak materinya, lebih pusing kita sebagai berita yang mengkategorisasi gitu ya. Harus menunya tambah kan. Karena kategorisasi pranikah sekaligus konseling pranikah, karena dua agama tuh, beda agama, terus itu banyak lah menunya. Tapi kan itu tanggung jawab kita untuk mengembalikan warga gereja. Memang risikonya ketika orang-orang tahu bahwa saya menyetujui atau merestui ini, banyak yang kontra juga, yang protes dan sebagainya, kok diizinkan dan sebagainya. Tapi kan yang saya boti ya pasangan dan keluarga itu. Nah orang lain kan yang ngerti ceritanya secara komplit nih, sehingga itu yang tanggung jawab etisnya di situ. Nah itu saya mau mengatakan bahwa tiap-tiap kasus itu beda-beda. Ada yang jangan, ada yang oke, bisa dilanjutkan. Nah bahkan saya pernah melayangkan peneguhan pernikahan beda agama juga dan seterusnya, menyaksikan juga pernah, sehingga itu pengalaman yang mewarnai termasuk cara pandang saya juga gitu ya. Sehingga itu ya. Tapi memang pergumulan paling berat tadi itu menurut saya adalah satu, restu orang tua. Ada yang dua-duanya ini setuju tapi orang tuanya sama sekali melarang, dan mereka harus mati-matian. Ada yang putus, ada yang lanjut. Ada yang keluarganya itu setuju semua, terbuka, silahkan, yang penting bertanggung jawab dan sebagainya, dan saling menghargai itu, saling mendukung meskipun beda agama. Ada yang begitu. Yang kedua terberatnya adalah sosial ya. Kalau beda agama itu sosial dinilai negatif lah dan sebagainya. Tapi penekanannya kan siap nggak dengan segala risiko itu kan gitu. Menurut saya kalau itu mereka siap dan sebagainya, oke, bisa diperjuangkan. Karena mereka menikah yang tadi itu ya tidak hanya berdasarkan nafsu lalu menikah dan sebagainya, tidak buru-buru, tapi memang sudah punya komitmen, sama-sama saya lihat ya dewasa dan sebagainya, oke gitu ya. Jadi ada yang kemudian jadi nikah nih lanjut, ada juga yang kemudian josip. Nah artinya tidak melihat dari hasil jadi atau tidaknya, tetapi dari prosesnya dulu yang kemudian bisa lebih jeli. Artinya gereja GKJ nggak kaku-kaku banget begitu ya Mas. Jadi melihat secara lebih jeli. Artinya memang menikah itu sebagai tujuan ya, sebagai tujuan. Tetapi kemudian dalam prosesnya dua-duanya ini sudah saling bertanggung jawab tidak, atau sudah saling mengasihi sedemikian rupa, atau hanya emosionalnya saja lalu kemudian ini aku pokoknya iki begitu. Tapi tidak dilihat dari aspek-aspek yang lain. Artinya para pendeta ini para pendeta ini juga melihat kesungguhan, lalu kemudian melihat hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh pasangan-pasangan begitu, terkait dengan rencana pernikahan mereka. Makanya saran untuk teman-teman pemuda remaja yang punya pergumulan itu, dialoglah dengan pendeta atau calon pendeta teman-teman supaya dapat perspektif dari sisi katakanlah iman gerejawi. Jangan nanti curhatnya ketika sudah terlanjur ruwet dalam pergumulan lagi ada masalah lagi repotnya pendeta
gitu. Lah wis kadung. Lagi cerita saiki. Lagi cerita saiki sudah. Tapi tentu GKJ tidak mengatakan ayo silakan beda agama, enggak begitu, enggak mempromosikan. Tidak. Tapi membuka ruang itu seandainya memang itu bertanggung jawab, bahkan berani ikut memperjuangkan tanda kutip gitu ya. Tapi kalau secara normatif ya sarannya tetap menurut saya ya berpacaranlah atau menikah yang dengan seiman. Tapi jangan menghakimi yang beda agama karena mereka punya pergumulan sendiri. Itu sih menurut saya. Ya, itu memang pentingnya ruang dialog itu Betul. begitu ya. Artinya supaya teman-teman juga bisa menambah perspektif, menambah bahan untuk pertimbangan apakah ini nanti akan lanjut atau tidak kan begitu. Oke, kalau dari yang lainnya yang belum tadi siapa monggo mau siapa? Ya, Mas Teo. Saya memang Titik setuju terberatnya. dengan apa yang disampaikan oleh Mas Argo bahwa yang berat itu ya dari prosesnya itu. Prosesnya ketika ya tadi nembung. Kan biasanya kan ada lamaran, ada tetembungan itu kan. Pasti kalau dari salah satu keluarga itu menolak, lah kalau misalkan tetap memaksakan kan tadi seperti yang saya sudah mengatakan malah jadi batu sandungan kan malah repot. Nanti sing ujung-ujungnya yo kawin lari. Oh saking iki kepegel karo jogging iki. Betul KTP ya? Bayangnya yo karo saking pendeta iki. Kesering petogal. Nah itu makanya bagi teman-teman yang masih pacaran beda agama atau yang udah terlanjur mau menikah dengan yang beda agama, yaitu menjadi sebuah apa ya pengetahuan tambahan bahwa nantinya maupun yang seagama ataupun yang beda agama pasti tetap ada persoalan di dalam setiap hubungan. Tetapi yaitu tadi kembali lagi ketika ada persoalan atau pergumulan itu ketika yang seagama kan bisa istilahnya diajak untuk berdoa bersama atau istilahnya ya refleksi pribadi terus saat teduh bareng, nah sate bareng, sate Ini persembahan Rano langsung doa syafaat itu. Nah itu makanya dipertimbangkan ulang ya, syukur-syukur bisa mendapat yang seiman. Kalaupun tidak ya bertanggung jawablah tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Argo. Haleluya. Ya, kalau tadi menurut Mas Teo begitu, artinya itu menjadi pergumulan setiap pasangan-pasangan begitu. Apakah ya kita mencari dari jalan spiritual begitu. Jalan spiritual. Saya nyambung sedikit, menemukan tadi kan orang tua gitu ya, orang tua. Saya pernah ngomong ke saya lupa ya pemuda atau pemudi itu dosa apa nggak dosa kan itu toh? Saya jadi ingat langsung hitam atau putih. Nah, saya menggesernya pada soal etika gitu. Lah wong tuamu piye? Mas atau Mbak, saya lupa ya. Ya mereka nggak setuju dan sebagainya, nangis dan sebagainya. Dan menurut saya itu etisnya di situ. Jangan-jangan dosanya bukan soal pasanganku seagama atau tidak, tapi apakah keputusanku menyakiti orang tua? Sandungan itu dosa. Berarti dosamu ini melarani relasinya tetap melukai yang saya yakin atau yang saya bisa katakan ya dosamu itu melukai orang tua gitu ya. Kalau soal iman silahkan lah, itu urusan dengan Tuhan. Jika dosa perlu dilihat dari sisi itu juga menurutku penting. Baik dari sisi akibat yang ditimbulkan Jadi, tidak hanya angger nikah gitu ya atau dosa orang pacaran beda agama gitu, tapi akibatnya kira-kira merugikan pihak lain enggak? Betul, makanya harus dialog dengan matang dengan keluarga. Betul. Terutama orang tua sih, orang tua kan yang katakanlah melahirkan kita dan apalah yang membesarkan kan. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai orang yang mau mengambil besar menikah, penting untuk restu orang tua itu menurut saya penting. Iya. Jadi artinya dosa atau tidaknya itu tidak tergantung pada itu tadi. Pokoknya beda agama pacaran itu dosa tidak, tapi akibatnya ada sudut pandang yang perlu dipertimbangkan. Betul. Dan kan seagama, tapi kalau itu pun melukai orang tua juga. Benar. Ya juga. Beda juga. Kowe arep nikah sapa karo pendeta? Wes aja. Aja berita ki susah. Yo nek aku Bulanane sithik.
Ya, itu teman-teman dari narasumber-narasumber kita yang sangat-sangat menarik. Lalu kemudian itu bisa jadi teman-teman jadikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan pergumulan-pergumulan yang teman-teman hadapi tentang pacaran beda agama atau nikah beda agama. Lah, ini kurang satu nih dari Mas Meka sendiri, titik paling berat itu sebenarnya di mana tuh Mas pacaran beda agama ini? Dari sudut pandangnya jenengan. Kalau secara pribadi saya berpendapat titik yang paling berat adalah perjalanannya gitu. Ya. Kenapa perjalanannya? Karena secara prinsip jelas pincang, betul. artinya bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama kalau kita sedang pincang gitu. Makanya yang paling berat adalah melewati pergumulan kehidupan ke depan gitu. Jadi tidak serta-merta menikah, jalani, kemudian miliki anak, kemudian hidup yos dijalani gitu. Karena sebenarnya sebuah pernikahan itu sebenarnya kita sedang menuju kepada apa yang ingin kita kejar atau punya visi. Ya, jadi tidak sekedar mungkin orang tua kita pada waktu dulu mungkin menikah, kemudian itu sesuatu yang wajar, tetapi anak-anak zaman masa kini harusnya tidak berpikir demikian, tetapi harus melihat bahwa Anda sedang akan berjalan bersama-sama. Ketika Anda berjalan bersama-sama, kemudian Anda pincang, akan tersiok-siok bahasanya. Tersiok-siok oleh karena persoalan-persoalan kehidupan ketika itu menghantam kehidupan rumah tangga. Nah, makanya penting sekali untuk memiliki pasangan yang seiman kalau menurut saya. Jadi tantangan yang terberat adalah ketika kita lanjut terus, maka pergumulannya itu yang akan Oke. Jadi titik terberatnya itu ketika itu sudah terjadi dan terlanjur, terlanjur, tapi kemudian tidak dipertimbangkan di awal-awal proses, tapi baru sadar kalau pas berkeluarga, oh ya ternyata ya pincang ya, harus terseok-seok dan lain sebagainya. Tapi juga tapi juga ada yang mungkin seperti yang dikatakan oleh Mas Argo tadi, ada keluarga-keluarga atau calon-calon keluarga yang mungkin sudah matang terkait dengan kesadaran tentang hal itu gitu, tentang pernikahan beda agama. Misalnya yang pernah saya jumpai adalah ini ada pernikahan beda agama sudah terjadi dan putranya sudah besar-besar. Lalu kemudian saya mau wawancara, tanya-tanya agama anaknya gitu agama anaknya dan lain sebagainya. Bagaimana kok bisa begitu menjalani kehidupan sampai bertahun-tahun seperti ini? Lalu pergumulan apa yang sebenarnya ada di dalam kehidupan mereka begitu. Kalau pergumulannya ya seperti keluarga pada umumnya. Nah, kalau pergumulan dari sisi agama, mereka itu sudah membicarakan itu sejak awal. Artinya mereka itu sampai tanda tangan di atas materai, tanda tangan di atas materai, MOU gitu. Kalau misalnya anaknya nanti cowok, ya akan ikut ibunya misalnya, atau kalau anaknya cewek akan ikut bapaknya misalnya begitu. Dan itu sudah tanda tangan di atas materai. Lalu kemudian ya sudah, untung anaknya ini cowok semua, jadi ikut ibunya dan tidak ada protes di sana karena sudah ada kesepakatan bersama yang hitam di atas putih begitu ya. Lalu kemudian itu tidak bisa menjadi masalah di kemudian hari karena sudah ada perjanjian. Toh nanti kalaupun sudah dewasa memilih jalan yang berbeda dengan iman ibunya atau memilih jalan yang sama seperti kedua orang tua mereka juga tidak masalah begitu. Nah, yang menjadi pergumulan kalau bagi saya, titik terberatnya itu adalah di percakapan awal. Karena pertanyaannya adalah bagaimana bisa kita jujur di awal-awal? Bagaimana awal pacaran gitu. Awal-awal pacaran kan biasanya masih indah-indahnya saja gitu ya. Tidak langsung terbuka, aku pengen ini begitu. Tidak bisa. Itu pasti yang awal-awal pasti yang manis-manis seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Tapi pergumulan titik terberatnya adalah ketika itu tidak dibicarakan sejak awal. Ya saling menutupi satu sama lain gitu.
Lah aku jadi arep ngomong ini ya aku sih wedi ku nek aku- Bahkan pengalamanku pacaran seagama itu membicarakan soal pandangan teologis. Nah itu kadang berbeda pandangan teologisnya sampai Iya, pisah makanya. gitu sampai pisah bubar. Iya. Artinya penting bagi kita untuk membicarakan hal-hal yang krusial itu sejak awal. Itu yang dikatakan bahwa komunikasi dalam sebuah hubungan itu penting. Komunikasikan hal yang perlu dikomunikasikan begitu dan untuk apa ya, untuk masa depan ini sangat penting. Ora kok sing saiki wae sing diomongke, tapi sing masa depan yo kudu diomongke saiki gitu. Nah, itu teman-teman terkait dengan pergumulan-pergumulan yang terjadi. Nah, sekarang nih terakhir, apa pesan-pesan? Wah, ini sudah mulai pesan-pesan dan harapan gitu. Sudah banyak pesan. Sudah banyak pesan. Pesan-pesan dan harapan dari bapak-bapak pendeta ini. Mas ra. Oh, mas, oke ya, coba Pak ya. Ibu ini rungono. Ibu. Saya ngomong Mas Argo. Ya kalau pesan-pesan itu ya sebenarnya kalau memang teman-teman benar-benar mendengarkan dan menyimak dengan Ya. baik memang banyak, tapi yang pasti jangan lupa sekalipun satu iman ya kita maksudnya ya manusia itu disatukan dalam pernikahan itu berangkat dari perbedaan seperti Ya. halnya batu baterai itu ya. Iya, betul. Pada kayak Baterai iya benar. Ono plus ya ono Ono plus, minus. ono minus. Ning nek digabungke dadi apik ya iso dapat bertumbuh lebih lagi. Mari Bapak Ibu dan saudara yang sudah berkeluarga, terapkanlah pendidikan karakter iman kepada anak-anak panjenengan semua, karena biar bagaimanapun ya keluarga itu ibarat kata ya seperti ini ya, mangkoke. Kalau mangkoknya Betul. bagus, isinya bagus, maka akan menjadi karakter iman yang bagus. Dan biar bagaimanapun ya itu sebuah tuntutan bagi kita semua untuk selalu memberkati pendidikan kepada anak-anak kita tentang itu tentang apa? Hubungan beda agama. Bukan beda agama. Itu dari saya seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Tio, pesan Ya. dan harapan untuk teman-teman remaja pemuda atau pasangan-pasangan yang pacaran beda agama gitu. Oh iya. Ya tadi sudah banyak ya yang sudah disampaikan oleh mas-mas ini yang di depannya yang gandeng-gandeng ini. Wes. Ya mengenai pacaran yang beda agama ya, kalau misalkan kalian mendapatkan persetujuan dari kedua keluarga kalian, itu bertanggung jawablah dan nanti di dalam berkeluarga Ya. tidak mengandalkan egoisme Ya. diri sendiri, tetapi memikirkan keberadaan keluarga ke depannya. Ya. Dan harapannya teman-teman pemuda, remaja dan dewasa ini bisa mendapatkan yang seiman, karena tadi pendidikan iman yang paling mendasar itu dari keluarga. Kalau keluarga itu kuat dalam mendidik iman anak-anaknya, itu nantinya di dalam mereka menjalani kehidupan mereka tidak gampang terombang-ambing. Oke. Karena kalau misalkan dari keluarga sendiri tidak kuat, ya nanti ya anaknya ini lah wong aku jarang dijak ning gereja, misal aku jarang dijak PA. Kalau yo nek PA yo mbok seni ada ngedeng. Curhat. Oke, apa yang di Nah itu pentingnya pondasi iman di awal untuk anak-anak dari keluarga itu sangat penting. Maka dari itu ya tetaplah kalian mencari yang seiman. Kalaupun terlanjur ya tadi bertanggung jawablah dengan baik. Karena ada pilihan, ada konsekuensi. Ya, setiap pilihan ada konsekuensinya tersendiri. Jadi yaitu pintar-pintarnya kalian memilih dan memilah. Oke. Apa? Oke, terima kasih Mas Teo. Ya. Kalau untuk Mas Argo sendiri pesan dan harapannya untuk teman-teman. Pacaran itu perlu tadi saya nyambung Mas Pandu aja. Iya. Perlu dialog yang mendalam. Iya. Oke, bahwa pacaran asik-asik, makan, nonton dan sebagainya silahkan, tapi jangan lupa dialog yang mendalam ketika pacaran dengan pacar teman-teman itu, sehingga ngerti bagaimana pola pikirnya. Ya.
Kenapa? Karena ketika nanti sudah menikah akan bareng-bareng seterusnya, dan itu yang menentukan pola pikir itu bahwa cantik atau enggak, kaya apa enggak itu jadi sekunder bahkan tersier ketika sudah menikah. Tapi kesarasan dan keharmonisan dialog menjadi sangat penting. Seandainya pun punya pacar beda agama, dialoglah dengan orang tua, tanyakan kepada mereka setuju apa enggak. Kalau enggak, tanyakan alasannya, lalu ya mendalam juga gitu ya, sehingga bisa mengerti perspektif orang tua. Kita kemudian bisa tahu batasnya, apakah lanjut apa tidak nih. Bisa jadi nanti orang tua yang semula nggak setuju terus dialog bisa berubah setuju kan, mungkin juga bisa jadi, atau yang sebaliknya setuju malah nggak setuju juga bisa. Artinya tergantung proses itu dialog. Jangan lupa juga dialog dengan gereja, entah majelis, entah pendeta dan sebagainya, silakan, karena gereja juga punya tanggung jawab terkait dengan pemeliharaan iman warganya. Jangan malu-malu tanya pada gereja juga gitu ya. Dan menikah itu bukan soal cepet-cepetan, bukan soal bukan tepat waktu, tapi di waktu yang tepat. Dan ketika sudah anggarannya cukup. Mungkin itu, dan mungkin orang tua juga perlu dialog dengan anak-anaknya, terbuka gitu ya. Jangan dihakimi tapi tanyakan perasaan mereka menjadi penting. Lalu ya mungkin banyak dialog dengan banyak orang sehingga bisa punya perspektif yang lebih kaya. Menurut saya sih itu. Saya nambah Mas. Setuju kan, paras kadang cantik itu kan pasti akan lama-lama kan luntur. Tapi komunikasi dan cara berpikir itu yang penting, supaya ketika nanti sudah sepuh, sudah tua, itu komunikasinya tetap baik dan tetap hangat, karena keharmonisan itu yang paling penting. Bisa dicekal lagi. Berarti kelingan. Seluruh dunia. Lihat DKI orang itu. Berarti nggak harus secantik Bernadia ya. Tapi kalau dapat Bernadia ya. Fans Tuhan langsung nggak mengendaki. langsung menjawab. Ya wis jawaban dewi. Oke, itu dari Mas Argo. Bergeser ke Mas Meika. Pesan dan harapan untuk teman-teman remaja. Bagi teman-teman remaja pemuda yang sedang bergumul untuk menemukan teman hidup, ataupun juga sedang bergumul dengan teman hidup yang mungkin saat ini sedang bergumulan dengan relasi yang berbeda agama. Yang pertama, harus disadari bahwa Tuhan Allah itu berinisiatif untuk menemukan kita kepada orang yang tepat. Terkadang manusia itu tidak sabar untuk menanti. Betul. Setuju. Sabar untuk menanti, maka gejolak perasaan, tekanan sosial itu kadang-kadang membuat kita gelisah, membuat kita untuk gegabah segera untuk secara status segera. Termasuk kan ya Mas, pertanyaan kapan nyusul. Tekanan sosial. Maka penting sekali untuk memikirkan, menggumulkan, tetapi juga melihat bahwa pasangan yang tepat adalah pasangan yang sepadan. Jadi kalau sepadan artinya sama-sama sedang berjuang untuk bertumbuh. Itu saja pesan dari saya, kiranya teman-teman juga mulai menggumulkannya. Oke, terima kasih Mas Meika untuk harapan dan juga pesan-pesan bagi teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian apa yang sudah kita perbincangkan terkait dengan pacaran atau pernikahan beda agama. Kita bisa mengetahui bahwa ada opsi-opsi atau ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa teman-teman pertimbangkan dalam bergumul terkait dengan pacaran beda agama. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalani pacaran beda agama, dengarkan podcast ini baik-baik begitu ya. Diulang-ulang bisa. Jadi artinya gereja itu bukan tempat yang kaku kok begitu. Artinya gereja juga selalu hadir untuk menjadi teman berbicara, teman berdialog, teman untuk mendampingi dalam pergumulannya teman-teman remaja pemuda yang mungkin saat ini sedang bergumul tentang pacaran beda agama. Jangan takut untuk datang begitu. Jangan takut untuk berdialog dengan kami, karena
orang langsung dijustifikasi ya gitu, langsung dihakimi tidak, tetapi kami adalah teman untuk berdialog. Dan bukalah dialog seluas-luasnya karena itu akan menambah perspektif teman-teman dan menambah wawasan dalam mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu agar saya rasa lebih tepat begitu ya. Jadi tidak hanya gerusa-gerusu seperti yang sudah dikatakan tadi, pokoknya iki yo gitu. Nah, itu teman-teman, sampai jumpa di podcast ngopi ini selanjutnya. Ngopi apa itu? Konco ngopi selanjutnya. Dan tentunya kita akan juga kembali dengan episode-episode yang membahas tentang topik-topik yang juga cukup menggelitik begitu. Saksikan episode ini dan juga episode selanjutnya yang tentunya pasti bakal lebih menarik daripada pacaran beda agama. Oke, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya dan cukup sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.